Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Bikin peyek biasanya takut gagal ya teman-teman, takut penggorengannya lengket. Tapi kali ini kita buat lebih rapi, lebih cantik dan gak usah takut gagal, karena di sini saya akan tunjukkan caranya biar peyeknya nggak lengket ke cetakan kembang goyangnya ya teman-teman. Ini cetakan kembang goyang baru saya beli ya teman-teman, udah saya cuci bersih dan udah saya elap. Prosesnya harus dipanaskan dulu di atas api kompor seperti ini, kira-kira selama 30 detik. Jangan terlalu lama ya teman-teman memanaskannya, cukup kira-kira 30 detik aja. Kalau udah, api kompornya kita matikan dan ini langsung dicelupkan ke dalam air biasa ya teman-teman. Rendam sampai tidak panas lagi atau sampai hangat ya teman-teman. Jangan terlalu lama membakarnya tadi di atas kompor. Kenapa? Biar cetakan kembang goyangnya enggak hancur atau pecah saat dimasukkan ke dalam air karena terlalu lama dipanaskan. Kalau udah nggak panas, kita elap-elap sampai kering dan ini kita panaskan kembali di atas api kompor. Untuk pembakaran kedua saya bakar selama 20 detik aja ya teman-teman, dibolak-balik seperti ini biar panasnya merata. Kalau udah, sekarang dicelupkan ke dalam minyak goreng. Ini saya pakai minyak goreng bersih ya teman-teman. Ini dibiarkan direndam di dalam minyak goreng sampai nggak panas lagi atau sampai dingin ya teman-teman. Kalau udah dingin, ini saya angkat dan saya lap pakai tisu, mau pakai anduk, mau pakai lap apa aja, yang penting lap bersih ya. Proses ini dilakukan untuk cetakan kembang goyang yang baru ya. Nanti kalau kamu mau bikin lagi, nggak perlu dibakar lagi seperti ini ya teman-teman, udah bisa dipakai ya. Ini saya nggak cuci lagi ya, karena tadi sebelumnya udah saya cuci dan saya merendam dengan minyak bersih. Sekarang saya mau bikin peyeknya. Saya siapkan 175 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya saya chopper aja biar lebih cepet. Kalau kamu mau diiris 2, 3 atau mau diulek monggo ya. Yang penting nggak usah terlalu halus untuk kacangnya. Ini kacangnya kita pindahkan ke wadah lain. Sekarang saya mau buat bumbunya. Ada bawang putih, kemiri, dan 10 gram kencur. Wajib banget pakai kencur, dan ini saya tambahkan sedikit air untuk menghaluskannya ya. Kalau udah halus, saya tambahkan 2 lembar daun jeruk dan 2 cabai merah keriting. Kalau udah halus, kita sisihkan dulu. Untuk daun jeruknya saya menggunakan sebanyak 15 lembar ya. Yang 2 lembar saya masukkan ke dalam bumbu tadi di blender, dan yang ini 13 lembar mau saya iris-iris. Saya buang tulang daunnya biar nggak pahit. Ini diiris-iris aja. Dan biar nggak terlalu panjang-panjang, ini saya iris-iris lagi ya teman-teman seperti ini. Jadi daun jeruknya nggak terlalu panjang ya. Kalau saya membuat peyek, kalau kamu punya daun seledri boleh ya ditambahkan. Menurut saya peyek itu wangi banget kalau ada kencur, daun jeruk, sama daun seledri ya. Tapi sesuai selera ya teman-teman. Ini saya tambahin batangnya aja. Tapi kalau ada daunnya boleh ya teman-teman, daunnya sama banyaknya dengan daun jeruk ya. Itu nanti akan wangi banget ya teman-teman. Untuk adonan peyeknya, tepungnya saya mix ya. Saya pakai tepung beras, tepung tapioka, dan tepung ketan. Tadi sudah saya masukkan garam, kaldu ayam bubuk, dan ketumbar bubuk. Setelah bahan keringnya sudah dimasukkan dan diaduk sampai rata, masukin bumbu yang udah dihaluskan dan diaduk sebentar. Kemudian ini saya tambahkan 1 butir telur, saya kocok dulu, campurkan ke dalam adonan, kita aduk perlahan ya teman-teman. Untuk airnya di sini sebanyak 460 ml. Saya masukkan secara bertahap ya. Tadi juga udah dipakai untuk menghaluskan bumbu. Masukkan bertahap biar adonannya nggak terlalu encer ya teman-teman. Sambil nonton boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga buat kamu yang belum subscribe, biar kamu selalu jadi orang pertama yang dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, kita kembali ke adonannya. Adonannya sudah tercampur rata, airnya pun sudah dimasukkan semua.
semua. Sekarang kita masukkan daun jeruk dan daun seledrinya ya teman-teman. Kita aduk kembali sampai benar-benar rata. Nah, kalau udah, ini kacangnya jangan dimasukin ke adonan sini ya teman-teman. Kita ambil wadah kecil secukupnya untuk mencetak peyeknya ya. Jadi si kacangnya itu nggak terendam lama ya teman-teman. Kalau mau digoreng kayak gini ya, diambil ke wadah kecil, kemudian ditambahkan kacang dan diaduk-aduk. Sebelum cetakan kembang goyangnya dimasukkan ke dalam adonan ya. Ini cetakan kembang goyangnya sudah saya rendam lagi di dalam minyak panas ya teman-teman. Tidak terlalu lama ya, biar tidak terlalu panas. Untuk menggunakan cetakan kembang goyangnya, dicelupnya jangan sampai terendam banget ya teman-teman, biar adonannya tidak melewati cetakannya ya. Nanti kalau melewati dan cetakan kembang goyangnya tertutup dengan adonan, nanti akan sulit keluar ya teman-teman, karena dia akan terbungkus dengan adonan peyeknya ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, proses yang di awal tadi kita lakukan berhasil ya. Ini udah nggak lengket di cetakan kembang goyangnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk cetakan kembang goyang ini nggak boleh terlalu lama direndam di minyak panas ataupun kurang panas saat dicelupkan ke dalam adonan ya. Pokoknya panasnya harus pas ya teman-teman, biar berhasil, nggak lengket-lengket ya teman-teman. Karena ini dimasukkannya satu persatu, jadi bisa jadi mengangkatnya juga nggak berbarengan ya teman-teman. Kita lihat aja yang warnanya udah agak lebih kecoklatan dan minyaknya sudah tidak terlalu bereaksi. Ini bisa kita angkat duluan ya teman-teman. Dan untuk cetakan kembang goyangnya, sebelum dimasukkan ke dalam adonan ya, setelah direndam di minyak panas, harus diperhatikan ya, apakah ada adonan yang masih menempel atau enggak. Pastikan cetakan kembang goyangnya bersih ya. Jadi saat mau dicelupkan gitu dan digoreng, dia enggak ada yang lengket ya teman-teman, karena cetakannya ada yang menempel sisa yang tadi ya teman-teman. Untuk adonannya, saat mengambilnya yang di mangkok besar diaduk terlebih dahulu ya, sebelum dipindahkan ke mangkok yang kecil. Dan di mangkok yang kecil juga harus diaduk terlebih dahulu sebelum mencelupkan cetakan kembang goyangnya ya, biar kekentalan adonan tetap sama dari awal menggoreng hingga selesai. Dan ini rempeyeknya udah saya goreng semua. Hasilnya cantik banget kan teman-teman, kacangnya melimpah, lebih rapi. Dan kalian dengar ini garing ya teman-teman, karena adonannya encer ya. Jadi dia tipis gitu teman-teman, garing banget. Bumbunya juga lengkap ya, wangi banget karena daun jeruknya juga ada yang di blender tadi. Rasanya pas, teksturnya garing dan gurih walaupun tanpa santan. Ini enak banget buat camilan ataupun buat teman makan pecel sayuran. Cobain bikin di rumah ya, nggak usah takut lengket lagi. Yang penting ikutin step by stepnya, pasin bahannya, pasti kamu akan berhasil. Oke teman-teman, semoga video dan informasinya bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.